Tuhan, kita bertemu lagi dalam acara Saat Teduh bersama Musafir. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal 31 ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-8. Dan dengan satu tema, yaitu rahasia kesuksesan masa depan. Saya akan membacakan firman Tuhan, Ulangan 31 ayat 2 sampai 8. Tuhan Allahmu, dialah yang menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memusnahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunakannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ya, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, saat ini tema kita sekali lagi adalah rahasia kesuksesan masa depan. Kesuksesan adalah hal yang didambakan oleh setiap orang, setiap keluarga, gereja, bahkan kelompok atau organisasi. Nah, banyak cara yang akan dilakukan setiap orang, setiap keluarga, gereja atau kelompok atau organisasi untuk meraih sukses. Kegagalan adalah hal yang paling ditakuti dan dihindari. Kegagalan menyebabkan masa depan hancur. Istilah orang yang lumrah menyebutnya adalah madesu, yang artinya masa depan suram. Artinya juga adalah masa depan yang menderita. Kegagalan dapat membuat orang kecewa, sedih, putus asa, bahkan takut dalam hidupnya. Nah, kita melihat dari teks yang kita baca, latar belakangnya di sini, konteksnya adalah orang Israel akan melewati sungai Yordan yang lebar, dalam, dan bisa menenggelamkan mereka. Mereka takut akan mati tenggelam ketika melewati sungai Yordan untuk menuju negeri Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Bangsa Israel yang kedua di sini, bangsa Israel takut juga sebab bangsa Kanaan itu sangat kuat. Kota serta benteng mereka sangat kokoh. Jadi ini dua hal yang membuat Israel takut menghadapinya. Oleh karena itu, Musa meyakinkan kepada mereka bahwa pasti dapat mengatasi semua itu bersama Tuhan. Nah, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang kita sama seperti Israel, takut menghadapi masa depan yang penuh tantangan yang berat. Kita akan lihat di sini, di bagian firman Tuhan ini, apa sebenarnya yang menjadi dasar bahwa kita pasti sukses di masa depan. Dasarnya karena yang pertama itu Tuhan di pihak kita.
Ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang keenam menunjukkan bahwa Tuhan di pihak kita. Nah, pertanyaannya lagi, bagaimana caranya supaya Tuhan di pihak kita? Bangsa Israel harus menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sandaran yang abadi. Sandaran sampai selama-lamanya, hanya Tuhan yang menjadi pengharapan sandaran umat Israel. Jika Israel mengandalkan Tuhan, satu-satunya sandaran mereka, maka Tuhan menyertai mereka. Di dalam ayatnya yang ketiga, di sana ditunjukkan bahwa Tuhan di depan orang Israel menyeberang sungai Yordan yang lebar dan dalam. Artinya bahwa Tuhan di depan ini menunjukkan bahwa Tuhan yang memimpin, maka keberhasilan pasti menjadi milik mereka. Di dalam ayatnya yang ketiga juga ditunjukkan bahwa Tuhan memusnahkan bangsa-bangsa yang menjadi lawan Israel. Dan secara khusus diberikan contoh di dalam ayatnya yang keempat. Tuhan melakukan seperti yang dilakukan terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori. Nah, ini dikatakan melakukan seperti yang dilakukan terhadap Sihon dan Og. Nah, seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan terhadap mereka? Kisahnya itu ada dalam Bilangan pasalnya yang ke-21 sampai pasal 21 ayat 21 sampai 35. Kisah tentang bagaimana yang dilakukan Tuhan terhadap Sihon dan Og. Di sana kita melihat di dalam Bilangan 21 ayat 21 sampai 25, peperangan melawan Sihon raja Hesibon. Di mana Sihon ketika menyerang Israel, apa yang terjadi? Di sana dengan pertolongan Tuhan, Israel dapat mengalahkan Sihon dan menduduki kota Hesibon, negeri Amori. Diduduki oleh Israel kota-kota besar dan anak-anak kota mereka. Kemudian juga peperangan melawan Og, raja Basan. Bilangan 21 ayat 33 sampai 35. Og beserta rakyatnya yang kuat maju berperang melawan Israel. Tetapi Tuhan berfirman kepada orang Israel, "Jangan takut kepadanya, sebab aku menyerahkan dia, seluruh rakyatnya dan negerinya ke dalam tanganmu." Dan ini terbukti Israel dapat mengalahkan mereka dan menduduki negeri mereka. Nah, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, seperti negeri Amori, Tuhan akan menyerahkan negeri Kanaan pada Israel. Penegasannya pada ayatnya yang kelima. Oleh karena itu, di sini dalam ayatnya yang keenam ditunjukkan, Israel tidak perlu gentar terhadap penduduk Kanaan, sebab Israel memiliki Allah yang setia dan senantiasa menyertai, menolong, memberi keberhasilan pada mereka. Nah, sahabat musafir, bagi kita orang percaya masa kini, kita tidak perlu gentar terhadap tantangan pergumulan untuk meraih kesuksesan di masa depan. Sebab kita memiliki Allah yang setia dan senantiasa menyertai, menolong, memberi keberhasilan pada kita. Oleh karena itu, jangan takut akan masa depan. Percayalah bahwa kita dapat meraih sukses di masa depan. Di mana? Karena Tuhan di pihak kita. Oleh karena itu, jadikanlah Tuhan sebagai sandaran kita yang abadi. Selama-lamanya hanya Dia. Maka Dia akan terus beserta kita, terus di pihak kita, memberikan kesuksesan bagi kita. Yang kedua, dasar bahwa dapat meraih sukses masa depan adalah tetap percaya pada Tuhan. Ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8 menunjukkan di sana. Percaya di sini artinya mengakui, yakin Tuhan benar, nyata akan memberi kesuksesan. Apa yang menjadi alasan untuk percaya? Karena Tuhan itu ada di depan. Dalam ayatnya yang ke-7 sampai 8 ditunjukkan, Tuhan itu menyertai. Tuhan tidak membiarkan. Tuhan tidak meninggalkan.
Dengan demikian, karena Tuhan itu ada di depan, Dia yang memimpin, Dia yang memberi keberhasilan, kemenangan, kesuksesan. Dia menyertai, Dia tidak membiarkan, tidak meninggalkan Israel. Karena itu, Israel diingatkan dan didorong untuk tetap semangat, kuatkan dan teguhkan hati. Jangan takut, jangan gentar, jangan putus asa, karena Tuhan ada di pihak mereka. Bahkan kalau melihat ke belakang bagaimana bukti pertolongan Tuhan di masa lalu yang meyakinkan, yang membuat mereka terus percaya bahwa Tuhan tetap menolong. Kita bisa melihat ketika mulai Israel keluar dari tanah perbudakan, dari Mesir, di mana Allah membelah laut Teberau. Mereka sudah terancam akan dibunuh oleh tentara Firaun. Mereka sudah bisa dikejar, tetapi Tuhan membelah laut sehingga Israel bisa melewatinya. Setelah Israel lewat, Allah menutup kembali laut itu dan membunuh semua tentara Mesir. Bahkan pertolongan Tuhan yang lain juga, siang hari Allah melindungi dengan tiang awan. Ketika mereka di padang gurun, mereka bisa mati kepanasan, tetapi dengan adanya tiang awan, mereka tetap dapat berlindung, dan tiang awan ini pun menjadi petunjuk jalan. Di padang gurun pada malam hari dengan kedinginan yang luar biasa, mereka bisa mati membeku. Tuhan memelihara mereka, melindungi mereka dengan tiang api yang memberikan kehangatan, bahkan menjadi petunjuk jalan bagi mereka. Pertolongan Tuhan yang lain, Allah pernah mengubah air yang pahit menjadi manis, sehingga orang Israel tidak mati kehausan. Mereka dapat minum. Bahkan di bagian yang lain juga, Israel tanpa pengalaman perang dapat mengalahkan Amalek yang hebat berperang. Dan banyak lagi bukti pertolongan Tuhan bagi Israel yang dapat membuat Israel tetap yakin, percaya bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan, kesuksesan bagi mereka. Sehingga di sini sahabat musafir, kita dapat melihat bahwa Israel tidak perlu takut di depan menghadapi tantangan pergumulan yang berat. Mereka harus tetap percaya pada Tuhan, sungguh-sungguh andalkan Tuhan, yakin bahwa Tuhan pasti akan memberikan kesuksesan di masa depan. Nah, begitu juga dengan kita sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, orang percaya masa kini. Mari kita tidak perlu takut di depan menghadapi tantangan pergumulan yang berat. Kita harus tetap percaya pada Tuhan, sungguh-sungguh andalkan Tuhan, yakin bahwa Tuhan pasti akan memberikan kesuksesan di masa depan. Oleh karena itu, mari sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, dua hal ini menjadi dasar bahwa rahasia sukses di masa depan adalah yang pertama, di mana yang menjadi kekuatan pengharapan kepada kita itu Tuhan di pihak kita memberikan kemenangan bagi kita. Yang kedua yang menjadi dasar bahwa tetaplah percaya pada Tuhan. Kalau hal ini menjadi dasar yang kuat, yang kokoh bagi kita, maka percayalah kesuksesan masa depan akan menjadi milik bagian kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu di saat ini. Allah Roh Kudus menolong kami lebih memeteraikan firman ini dalam hati kami, pengertian kami, sehingga kami dapat memahami dengan lebih baik lagi Tuhan, dan itu menjadi kekuatan dalam hidup kami menjalani hidup yang penuh tantangan. Bahkan dalam cita-cita harapan kami dapat meyakini firman ini akan terrealisasi dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.